Selamat malam pendengar Radio Berita Kasih yang saya kasih dalam Tuhan. Dimanapun Anda berada pada malam hari ini, saya Dr. Stephen Ansandiao mengajak Anda untuk bergabung dengan Radio Berita Klasik dalam acara kita Mutiara Kebenaran. Sungguh, saya senang sekali bisa bertemu dengan Anda di udara pada saat ini dengan tujuan khusus untuk membahas firman Tuhan. Adapun acara Mutiara Kebenaran ini memang sengaja dirancang untuk secara sistematis mempelajari kebenaran-kebenaran yang ada dalam Alkitab. Kebenaran-kebenaran itu kita hargai sangat tinggi sekali, bagaikan mutiara yang sangat berharga. Itulah yang diumpamakan Yesus dalam kitab-kitab Injil ketika dia berkata tentang seorang yang menemukan mutiara yang begitu berharga sehingga dia rela menjual segala yang dia miliki untuk mendapatkan mutiara itu. Menurut hemat kami, kebenaran ilahi, kebenaran yang absolut, kebenaran-kebenaran dalam Alkitab adalah kebenaran-kebenaran yang pantas untuk kita tukarkan dengan apapun juga, sedemikian berharganya. Bahkan kebenaran-kebenaran itu bersangkutan juga dengan hidup yang kekal, dengan keselamatan jiwa tiap-tiap pribadi manusia. Oleh karena itulah, acara Mutiara Kebenaran ini akan membahas tentang kebenaran-kebenaran Alkitab, saudara. Dan kita akan lakukan secara sistematis. Kita akan mulai dari kitab Kejadian. Kita berfokus kepada kitab-kitab Perjanjian Lama. Bukan karena Perjanjian Baru tidak penting, tetapi karena Perjanjian Baru sudah dibahas secara sistematis dalam acara Through the Bible. Dan kini acara Mutiara Kebenaran, kita sudah sampai kepada kitab Keluaran. Ya, malam ini saudara, saya ajak kita membuka bersama di dalam Keluaran pasalnya yang ke-15. Sesi yang lalu kita sudah sampai kepada pasal 15 ayat yang ke-21. Dan sekarang kita akan masuk ke dalam Keluaran pasal 15 ayat yang ke-22. Sebelum kita memulai pembahasan kita pada malam hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, sungguh kami mengucap syukur kesempatan yang begitu indah kami miliki untuk mempelajari firman-Mu. Tuhan, hamba juga bersyukur untuk setiap pendengar, setiap individu yang sedang menggunakan radio mereka untuk mendengarkan ini. Walaupun hamba tidak kenal satu persatu Tuhan, tetapi kiranya Engkau yang bekerja dalam hati mereka, Engkau yang menjelaskan kebenaran-kebenaran-Mu, dan Roh-Mu yang bekerja agar benih firman Tuhan ini dapat sungguh-sungguh bertumbuh dan berbuah lebat dalam hati setiap pendengar. Sekali lagi, kami serahkan acara kami ini segenapnya ke dalam tangan-Mu dalam nama Yesus Kristus saja, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Coba kita lihat sekarang di dalam Keluaran pasal 15, dan seperti tadi disinggung, kita masuk dalam ayat 22 sampai dengan ayat yang ke-27. Tapi sebelum itu, saudara yang kasih Tuhan, saya ingin mengajak kita untuk mengingat sedikit tentang pasal-pasal sebelumnya. Apa yang baru saja terjadi kepada orang Israel. Ingat bahwa kitab Keluaran bercerita tentang keluarnya bangsa Israel dari tanah Mesir. Mengapa mereka perlu keluar dari tanah Mesir? Tentu mereka adalah budak di sana. Mereka menggambarkan kondisi orang Kristen yang diperbudak oleh dosa. Sebagaimana dalam Roma dikatakan bahwa manusia dahulu adalah budak dosa. Dan saudara yang kasih Tuhan, seperti itulah keadaan orang-orang Israel ketika mereka berada di dalam tanah Mesir. Dan Tuhan telah berjanji untuk menyelamatkan mereka. Dan Tuhan mengirim seorang bernama Musa. Dan Musa ini, saudara yang kasih Tuhan, menjadi suatu tipologi atau suatu gambaran akan Yesus Kristus. Banyak sekali persamaan antara Musa dengan Yesus Kristus. Kita bisa melihat bagaimana Musa adalah seorang yang lahir di bawah ancaman maut. Waktu itu Firaun menyuruh untuk membunuh semua anak laki-laki dan Musa bisa selamat, saudara. Demikian juga Yesus Kristus lahir di bawah ancaman maut. Herodes menyuruh untuk membunuh semua anak laki-laki 2 tahun ke bawah di Bethlehem. Tetapi Yesus bisa lolos. Ada banyak hal yang sama antara Musa dengan Tuhan kita Yesus Kristus. Sama-sama diutus oleh Tuhan untuk menyelamatkan umatnya. Sama-sama adalah orang yang tadinya memiliki kedudukan sangat tinggi. Musa sebagai pangeran, tapi kemudian dia turun untuk bersama dengan umatnya. Seperti itu juga Yesus Kristus. Ada banyak persamaan. Jadi kita melihat
Tuhan akhirnya memakai Musa untuk menyelamatkan bangsa Israel. Dan dengan tangan yang kuat, tangan yang teracung, bagaimana Musa melakukan banyak sekali mukjizat. 10 tulah dibutuhkan untuk menghancurkan kekerasan hati Firaun, saudara. Akhirnya setelah tulah yang ke-10, Firaun mengalah dan orang Israel akhirnya boleh pergi. Tetapi tidak lama kemudian orang Mesir di bawah pimpinan Firaun mengejar lagi. Mereka mengejar dengan menggunakan kereta-kereta mereka, dan orang Israel tersudut di hadapan Laut Merah. Dan datanglah pasukan Firaun dengan menggebu-gebu, dan orang Israel berpikir bahwa matilah mereka, habislah. Tetapi kita membaca di dalam pasal yang ke-14 dan pasal yang ke-15 bagaimana Tuhan bertindak untuk mereka. Bagaimana Tuhan membelah laut di depan mereka, itu suatu keajaiban yang tidak pernah dibayangkan oleh manusia manapun. Dan orang Israel bisa berjalan melalui laut itu bagaikan melalui tanah kering, dengan air menjadi tembok di sisi kanan dan sisi kiri mereka. Yang seperti ini tidak pernah terjadi dan tidak akan terjadi lagi, saudara. Ini adalah suatu mukjizat yang luar biasa, dan itu adalah keselamatan dari Tuhan, saudara. Akhirnya orang Mesir yang mengejar mati ketika Musa mengacungkan tangannya lagi, dan air itu kembali dan melingkupi mereka semua, dan mereka mati. Saudara yang kasih Tuhan, kita melihat bagaimana orang Israel diselamatkan, dan mereka sukacita dan senang sekali. Dalam pasal yang ke-15 mereka menyanyikan nyanyian pujian, mereka menyanyikan nyanyian kemenangan. Apa yang telah terjadi ini bisa kita lihat mengibaratkan ketika seorang benar-benar bertobat dan menerima Yesus Kristus, dia menerima keselamatan itu. Ada suatu sukacita yang besar, ada nyanyian yang keluar dari hati mereka, ada ucapan syukur yang meluap-luap. Benarkah itu, saudara? Pernahkah Anda diselamatkan? Pernahkah Anda merasa bagaimana Tuhan sungguh-sungguh menyelamatkan Anda dari dosa-dosa Anda? Anda benar-benar percaya kepadanya dengan segenap hati, bertobat? Oh, kalau belum, Anda masih belum melalui tahap ini. Anda perlu untuk melakukannya. Anda perlu untuk mengenal Yesus Kristus sebagai juru selamat. Dia telah mati bagi Anda. Dia telah menanggung semua dosa Anda. Tetapi saudara yang kasih Tuhan, setelah seseorang diselamatkan, coba kita lihat apa yang terjadi. Dan pengalaman orang Israel di padang gurun bisa kita lihat menggambarkan perjalanan kehidupan Kristiani, ya, perjalanan orang Kristen yang sudah percaya kepada Tuhan, bagaimana mereka. Coba kita baca dulu sekarang dari ayat yang ke-22 hingga ayatnya yang ke-27. Musa menyuruh orang Israel berangkat dari Laut Teberau, lalu mereka pergi ke padang gurun Syur. 3 hari lamanya mereka berjalan di padang gurun itu dengan tidak mendapat air. Sampailah mereka ke Mara, tetapi mereka tidak dapat meminum air yang di Mara itu karena pahit rasanya. Itulah sebabnya dinamai orang tempat itu Mara. Lalu bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa, kata mereka, "Apakah yang akan kami minum?" Musa berseru-seru kepada Tuhan, dan Tuhan menunjukkan kepadanya sepotong kayu. Musa melemparkan kayu itu ke dalam air, lalu air itu menjadi manis. Di sanalah diberikan Tuhan ketetapan-ketetapan dan peraturan-peraturan kepada mereka, dan di sanalah Tuhan mencoba mereka. Firman-Nya, "Jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan apa yang benar di matanya, dan memasang telingamu kepada perintah-perintahnya, dan tetap mengikuti segala ketetapannya, maka aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun yang telah kutimpakan kepada orang Mesir, sebab aku Tuhanlah yang menyembuhkan engkau." Sesudah itu, sampailah mereka di Elim. Di sana ada 12 mata air dan 70 pohon korma. Lalu berkemahlah mereka di sana di tepi air itu. Saudara, kalau kita dapatkan di sini, sesudah orang Israel dilepaskan dari perbudakan Mesir dan mereka mengalami kemenangan yang luar biasa atas pasukan Firaun yang ingin membunuh mereka. Bagaimana mereka selamat, tetapi pasukan Firaun masuk ke dalam air. Dan ini kita sudah lihat melambangkan keselamatan. Ketika seseorang dengan sungguh-sungguh bertobat dan menerima Yesus Kristus, ada kemenangan seperti itu. Ada kelepasan dari perbudakan dosa. Ada sukacita yang akan meluap juga, sebagaimana nyanyian Musa dan nyanyian Miriam. Akan ada hal-hal seperti itu, saudara. Dan mungkin ada orang yang berpikir bahwa, oh, luar biasa indah. Setelah saya diselamatkan, setelah saya percaya kepada Yesus Kristus, maka seharusnya tidak ada lagi kesusahan. Tidak akan ada lagi secercah pun awan gelap di langit yang terang benderang.
Tidak akan ada sedikit pun kerikil, batu sandungan di jalan menuju sorga. Tidak akan ada duri-duri dalam perjalanan hidup ini. Tapi saudara yang kasih Tuhan, itu adalah asumsi yang salah sekali. Orang yang sudah percaya kepada Yesus Kristus, Tuhan tidak pernah menjanjikan bahwa tidak akan ada masalah. Tuhan tidak menjanjikan bahwa tidak akan ada mara bahaya. Tuhan tidak menjanjikan bahwa langit akan selalu biru. Tetapi Tuhan memang berjanji bahwa Dia akan selalu beserta dengan kita. Dia akan selalu memberikan kekuatan. Saudara, orang-orang Israel ketika mereka keluar dari Mesir, mereka betapa bergembira. Tapi mungkin dengan segera mereka mulai merasa, ternyata ada sesuatu. Ketika di padang gurun di sini melambangkan dunia ini, saudara. Padang gurun yang kering kerontang, yang tidak bisa menawarkan apa-apa kepada kita. Ternyata ada rasa haus. Ada rasa haus. Bagaimana orang Israel keluar dari Mesir. Mesir adalah lambang dunia juga. Dan Mesir adalah suatu negeri yang berlimpah dengan air. Bahkan kita tahu bahwa di negeri Mesir ada sungai Nil. Dan sungai Nil adalah pusat perdagangan dunia. Dan bahkan seluruh Mesir bergantung kepada sungai Nil itu. Mesir adalah negara yang penuh dengan air. Dan ketika mereka keluar dari Mesir, mereka keluar dari negara yang telah menjajah mereka. Mereka yang telah terbiasa dengan air di sungai Nil, air Mesir, air dunia ini. Ketika mereka menolak dunia ini, saudara, ketika orang pertama diselamatkan, justru di situ kita melihat seringkali iblis melancarkan serangan. Seringkali iblis langsung melipat gandakan kesusahan yang bisa dia timpakan kepada orang itu. Dengan harapan apa? Dia tidak betah dan dia mau kembali lagi ke Mesir. Orang Israel mengalami kehausan. Mereka mulai teringat tentunya akan air di Mesir. Dan ada suatu godaan bagi mereka untuk kembali lagi ke sana. Tetapi sebenarnya mereka perlu sadar bahwa bukan lagi saatnya bagi mereka untuk mencari air Mesir. Saatnya bagi mereka untuk mencari air yang dari Tuhan. Air Mesir memuaskan mereka ketika mereka masih dalam perbudakan di Mesir. Tapi kini mereka telah merdeka, maka mereka perlu mencari sumber air yang baru, sumber air yang dari Tuhan. Seharusnya itu yang mereka perbuat. Tapi saudara, ini satu hal yang mengingatkan kita bahwa orang-orang yang telah diselamatkan, mereka bisa saja mengalami kesusahan, mereka bisa mengalami mara bahaya, mereka bisa mengalami ketidakenakan, pencobaan dan ujian, saudara. Inilah yang dikatakan dalam surat Petrus yang pertama. Rasul Petrus menyinggungnya dalam 1 Petrus 1 ayat yang ke-6 sampai yang ke-7. Di situ dikatakan, bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Jelas di sini dikatakan bahwa segala pencobaan dan duka cita yang mungkin harus dialami seketika adalah untuk membuktikan kemurnian iman kita. Saudara, penderitaan, kesusahan yang kita alami adalah alat-alat yang Tuhan pakai juga untuk membimbing kita menjadi manusia yang lebih dewasa di dalam Kristus, untuk menjadi orang-orang yang lebih mengenal Tuhan lebih dekat lagi. Di dalam Mazmur pasal yang ke-119, Mazmur 119 ayatnya yang ke-67, sebelum aku tertindas, aku menyimpang, tetapi sekarang aku berpegang pada janjimu. Ayat yang ke-71, masih dalam Mazmur 119, bahwa aku tertindas itu baik bagiku, supaya aku belajar ketetapanmu. Ini adalah suatu penyingkapan yang luar biasa, bahwa penindasan, kesusahan seringkali menjadi alat yang Tuhan pakai untuk membentuk seseorang, untuk meluruskan dia, untuk menjadikan dia belajar akan ketetapan-ketetapan Tuhan. Itu adalah maksud dari segala kesusahan yang kita alami ini, saudara. Bayangkan orang yang tidak pernah mengalami kesusahan, maka dia bukan menjadi orang yang kuat. Dia bukan menjalani hidup dengan suatu kekuatan. Tidak. Kita hanya bisa was-was bahwa kapan dia mengalami kesusahan dia akan hancur, dia akan ambruk. Tidak demikian dengan Tuhan terhadap anak-anaknya. Tuhan ingin anak-anaknya justru menjadi kuat melalui segala penderitaan yang mereka alami. Mereka menjadi kuat atas segala kesusahan yang menimpa mereka.
Coba kita lihat dalam 1 Korintus 10, saudara. Mungkin ada yang berkata bahwa, oh, ya, Tuhan ingin membentuk saya dengan kesusahan, tapi ketika saya menjalaninya, betapa susahnya, betapa sulitnya. Dan mungkin ada sebagian yang putus asa, tetapi jangan putus asa. Dalam 1 Korintus 10 ayatnya yang ke-13, saya bacakan untuk saudara. 1 Korintus 10 ayat 13 berbunyi, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa, yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggungnya. Pencobaan yang kita alami tidak akan melebihi kekuatan kita. Kalau kita lihat kembali dalam Keluaran pasal yang ke-15, orang Israel mereka keluar dari Mesir, mereka sudah di padang gurun sekarang dan mereka merasa kehausan. Kemudian ada lagi kejadian yang menimpa mereka. Mereka bertemu dengan suatu tempat yang bernama Mara. Coba kita baca ayat yang ke-23 tadi. Akhirnya mereka sampai ke Mara katanya. Dan di sana ada air, tapi air itu tidak dapat diminum karena pahit. Dalam bahasa Ibrani, Mara memang berarti pahit, saudara. Dan mereka sampai ke tempat yang airnya pahit. Seringkali bukan hanya ada kesulitan, kesusahan yang menimpa kita, tetapi bahkan kepahitan yang luar biasa. Kadang-kadang ada di antara kita yang dalam perjalanan hidup mengalami hal-hal yang sangat pahit. Ada yang kehilangan orang yang dicintai. Ada yang kehilangan suami, kehilangan istri, kehilangan orang tua, kehilangan anak, kehilangan saudara, kehilangan teman. Ada yang mungkin terjadi kecelakaan dan mereka kehilangan anggota tubuh mereka. Ada yang menjadi pincang, ada yang menjadi buta. Oh saudara, ada yang kehilangan harta benda karena bencana alam, karena perang, karena penganiayaan. Ada yang dengan berbagai cara lagi mungkin mengalami kepahitan yang luar biasa. Tapi saudara, ini masih merupakan bagian dari pengalaman orang setelah dia diselamatkan. Bahwa bisa saja hal-hal itu terjadi. Tidak ada seorang pun yang selama hidupnya tidak pernah mengalami hal yang pahit. Tetapi harus diingat bahwa segala yang pahit itu bisa berubah menjadi manis. Inilah pengajaran yang bisa kita dapatkan. Di mana mereka bersungut-sungut karena air yang pahit itu. Dan saudara, Tuhan tidak ingin kita melakukan seperti itu ketika kita menjalani hidup kita. Dalam kesusahan yang seperti apapun, Tuhan tidak ingin kita bersungut-sungut. Karena bersungut-sungut pada intinya adalah menentang Allah. Bersungut-sungut pada intinya adalah untuk berkata bahwa Allah, Engkau telah memberikan kepadaku situasi yang buruk. Bersungut-sungut artinya kita tidak percaya akan tangan penyertaan Tuhan. Tidak, saudara, kita tidak boleh bersungut-sungut. Orang Israel bersungut-sungut. Kenapa air di sini pahit? Mereka tidak punya iman untuk melihat bahwa Tuhan ada rencana untuk membuat air itu menjadi manis. Tentu ada rencana. Ketika kita mencapai air yang pahit, saudara, yakinlah bahwa kita bisa menjadikannya manis di dalam Tuhan. Dan kita melihat di sini, Musa melemparkan sepotong kayu ke dalam air itu dan air itu menjadi manis. Apapun kesusahan Anda, apapun kepahitan yang muncul dalam hidup Anda, kalau Anda melihatnya melalui kacamata kayu salib, saudara, kalau Anda melihatnya dari sudut pandang kayu salib Yesus Kristus, maka yang pahit itu bisa menjadi manis. Sungguh, Musa melemparkan kayu ke dalam air itu dan air itu menjadi manis. Maka kita pun segala kepahitan kita ketika kita serahkan ke bawah kayu salib Yesus Kristus, kalau kita melihatnya dari sudut pandang salib, maka itu menjadi hal yang manis. Betapa tidak, kesulitan-kesulitan yang kita alami hanyalah membantu kita untuk merindukan semakin lagi akan kemuliaan yang menanti kita. Segala kepahitan yang kita alami bisa kita tangani, bisa kita lewati bersama dengan Yesus, karena kita tahu Dia telah mati untuk kita, Dia telah menebus semua dosa kita. Apapun yang terjadi pada kita, kita adalah orang yang diselamatkan. Kita adalah orang yang telah mengenal kasih karunia-Nya. Kita adalah orang yang telah dibenarkan. Saudara yang kasih Tuhan, kita melihat bagaimana pahit bisa menjadi manis. Apakah dalam hidup ini saat ini Anda sedang mengalami kepahitan? Bawalah kepada kayu salib Yesus Kristus. Letakkan di bawah kakinya dan lihatlah bagaimana Dia membuatnya menjadi manis. Saya tidak berkata bahwa kepahitan itu akan hilang begitu saja. Saya tidak berkata demikian, tetapi Anda akan mulai melihat mengapa Tuhan melakukannya, mengapa Tuhan mengizinkan yang pahit itu datang dalam hidup Anda.
Ayat yang ke-25, kita melihat di sini katanya, di sanalah, dimaralah Tuhan menguji, mencobai orang-orang Israel. Ketika ada kepahitan dalam hidup kita, inilah saatnya kita bisa bertumbuh. Inilah saatnya Tuhan menguji kita. Akankah kita bersungut-sungut? Akankah kita lari daripadanya meninggalkannya? Akankah kita tetap setia? Kata mencobai dalam bahasa Ibrani bisa juga berarti menguji. Dan di sini Tuhan menguji. Diterjemahkan mencoba, tapi sebenarnya menguji, saudara. Dalam Yakobus dikatakan Allah tidak dicobai oleh yang jahat dan tidak mencobai siapapun. Sungguh Allah tidak mencobai siapapun. Tetapi mengapa di sini dikatakan dia mencoba? Allah mencoba dalam pengertian menguji. Dia menguji, saudara. Apa beda menguji dengan mencoba? Sebenarnya tindakannya mungkin sama, tapi maksudnya berbeda. Iblis mencobai. Mencobai adalah orang yang memberikan suatu ujian, tetapi dengan maksud supaya dia jatuh. Itu namanya mencobai, saudara. Tapi menguji, kita memberikan suatu ujian dengan maksud supaya dia bisa lulus. Supaya dia bertambah baik. Supaya maksud dia bisa mengerjakan ujian itu dengan baik. Saya adalah seorang dosen juga, dan saya sering memberikan ujian kepada murid-murid saya. Ketika saya memberikan ujian kepada murid saya tidak memberikan ujian dengan maksud atau dengan hati mudah-mudahan mereka tidak ada yang lulus. Bukan itu tujuan dari sebuah ujian. Bukan itu menguji, saudara. Itu adalah mencobai. Itu adalah mencobai dengan maksud siapa tahu dia jatuh. Mudah-mudahan dia tersandung. Tapi tidak. Allah menguji mereka. Ayat yang ke-26 dan yang 27 di sini kita melihat bagaimana Tuhan menguji orang-orang Israel itu. Apakah mereka mau mendengarkan suara Tuhan? Akhirnya di ayat yang ke-27, setelah bertemu dengan Mara, mereka bertemu dengan Elim. Elim adalah tempat penghiburan. Elim adalah tempat yang indah. Untuk setiap Mara, Tuhan mempersiapkan sebuah Elim, saudara. Kepahitan dalam hidup kita tidak akan terus-menerus, tetapi Tuhan menyediakan penghiburan. Ketika kita bergantung kepada Tuhan, maka setelah Mara akan terbit Elim. Dikatakan di Elim di sana ada 12 mata air dan 70 pohon korma. Anda bisa membayangkan di sebuah padang gurun betapa berharganya mata air, betapa berharganya pohon korma. Dan di Elim ini ada 12 mata air dan 70 pohon korma. Luar biasa, tempat yang telah Tuhan persiapkan bagi orang-orang ini untuk melepaskan dahaga mereka, untuk beristirahat dari Mara yang baru saja mereka lalui. Baiklah, pendengar Radio Berita Kasih yang saya kasih Tuhan, kita sekarang akan masuk ke dalam pasalnya yang ke-16 dari Keluaran. Dan kita akan lanjutkan, tadi kita sudah melihat bagaimana orang Israel menghadapi padang gurun tanpa air, menghadapi Mara, dan kemudian bagaimana mereka dihiburkan oleh Tuhan melalui mata air dan pohon korma di Elim. Kita lihat sekarang pasal yang ke-16 ayat 1 hingga ayatnya yang ketiga terlebih dahulu. Setelah mereka berangkat dari Elim, tibalah segenap jemaah Israel di padang gurun Sin yang terletak di antara Elim dan gunung Sinai pada hari yang ke-15 bulan yang kedua sejak mereka keluar dari tanah Mesir. Di padang gurun itu bersungut-sungutlah segenap jemaah Israel kepada Musa dan Harun dan berkata kepada mereka, kalau kami mati tadinya di tanah Mesir oleh tangan Tuhan ketika kami duduk menghadapi kuali berisi daging dan makan roti sampai kenyang. Sebab kamu membawa kami keluar ke padang gurun ini untuk membunuh seluruh jemaah ini dengan kelaparan. Saudara, perjalanan bangsa Israel dengan tepat sekali menggambarkan apa yang terjadi pada banyak orang Kristen. Ketika mereka pertama diselamatkan, mereka penuh dengan semangat, mereka penuh dengan kegembiraan, mereka memiliki apa yang Alkitab katakan kasih mula-mula. Tetapi setelah berjalannya waktu, mereka mulai lupa. Dalam kasus bangsa Israel, katanya barulah bulan kedua, hari yang ke-15. Jadi baru sekitar 1,5 bulan, mereka merasakan dan mereka begitu mengucap syukur akan penyertaan, pertolongan, penyelamatan dari Tuhan. Tetapi kini mereka sudah mulai bersungut-sungut, saudara. Kesusahan hidup dan segala daya tarik dunia yang baru saja mereka tinggalkan membuat mereka tidak puas dengan kondisi yang mereka hadapi saat ini. Mereka tidak berpikir bahwa Tuhan bisa menyediakan baik itu air, baik itu makanan, apapun yang mereka perlukan. Dan sebenarnya memang tema dari pasal 15 hingga pasal 16 ini berhubungan dengan bagaimana Tuhan
menyediakan segala kebutuhan mereka. Sebagaimana air disediakan oleh Tuhan, air yang manis disediakan oleh Tuhan di pasal 15, demikian juga di pasal 16 ini Tuhan akan menyediakan roti. Walaupun demikian, pada awalnya kita lihat orang Israel bersungut-sungut. Oh, ini akan menjadi suatu kebiasaan mereka yang sering mereka ulangi. Dan kita sudah singgung sedikit bahwa Tuhan sangat tidak senang orang yang bersungut-sungut. Tuhan mengajarkan kita untuk senantiasa mengucap syukur. Coba kita lihat beberapa ayat mengenai mengucap syukur dan bersuka cita. Dalam 1 Tesalonika pasalnya yang kelima, saya bacakan untuk saudara. 1 Tesalonika pasal 5 ayat 16 sampai 18. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Ketika kita mengucap syukur, kita benar-benar menyenangkan hati Tuhan, karena artinya kita berterima kasih pada segala kebaikan yang telah Dia lakukan oleh Dia bagi kita. Sebaliknya, ketika kita bersungut-sungut, kita menyalahkan Tuhan atas situasi kita. Kita mengatakan bahwa Tuhan tidak tahu apa yang Dia lakukan. Kita marah kepada Tuhan, walaupun kita tidak punya hak untuk itu. Mungkin Anda berkata, saya tidak marah sama Tuhan, saya hanya marah dengan situasi, saya bersungut-sungut. Saya pernah suatu ketika berbincang-bincang dengan seorang muda yang memiliki kebiasaan buruk. Setiap kali ada kejadian tidak mengenakan, dia akan mengucapkan kata-kata umpatan. Ya, mungkin dia akan berkata sialan begitu, atau mungkin dia akan mengatakan hal-hal kata-kata lain lagi yang saya tidak ingin ulangi, saudara. Dan saya bertanya kepada dia, mengapa engkau mengatakan kata itu? Mengapa engkau mengatakan sialan begitu? Setiap kali dia ada kena apa, dia ini bukan berbicara mengenai hal-hal yang terlalu besar juga. Misalnya dia kepentok barang, atau dia mendengar berita apa, dia akan mengucapkan kata umpatan itu. Dan saya bertanya kepada dia, untuk apa Anda mengucapkan itu? Tahukah Anda ketika Anda mengucapkan itu, kepada siapa Anda mengucapkannya? Ya, dia berkata, tidak, saya tidak mengucapkannya pada siapa-siapa, saya hanya mengumpat saja. Tapi saudara yang kasih Tuhan, saya berkata kepada dia, Anda tahu bahwa Anda sedang berbicara kepada Tuhan sebenarnya, ya. Ketika Anda mengumpat, ya. Oh tidak, dia bilang, saya tidak bermaksud mengata-ngatai Tuhan. Ya, tetapi coba kita perhatikan, ada sesuatu hal terjadi dalam hidup Anda, baik besar, baik kecil, baik itu suatu tragedi, baik itu suatu hal yang kecil seperti tersandung saja, atau entah kena apa begitu. Anda mulai mengumpat, saudara. Anda pikir Anda mengumpat situasi itu, ya, tetapi siapa yang membiarkan? Siapa yang berdaulat di dunia ini? Siapa yang membiarkan situasi itu muncul dalam hidup Anda? Siapa yang berkuasa? Tuhan. Jadi secara tidak langsung Anda sedang memarahi Tuhan. Inilah inti dari sungut-sungut, di mana orang yang bersungut, dia tidak menghargai Tuhan. Dia tidak percaya bahwa Tuhan dalam kontrol, atau mungkin dia marah Tuhan membiarkan hal seperti itu muncul dalam hidupnya. Saudara kasih Tuhan, ingat sekali lagi, jangan bersungut-sungut. Mari kita belajar untuk mengucap syukur. Orang Israel, sudah lupakah mereka akan segala tulah yang diperbuat oleh Tuhan? Segala mukjizat, segala penyertaan yang Tuhan lakukan? Mengapa mereka harus takut bahwa mereka tidak memiliki makanan di depan mereka? Tuhan tentu bisa menyediakannya. Kita baca sekarang ayatnya yang keempat sampai ayatnya yang coba saya lihat, ayat yang keempat sampai ayat yang ke-8. Sampai ayat yang ke-10 saja. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, sesungguhnya aku akan menurunkan dari langit hujan roti bagimu. Maka bangsa itu akan keluar dan memungut tiap-tiap hari sebanyak yang perlu untuk sehari, supaya mereka kucoba apakah mereka hidup menurut hukumku atau tidak. Dan pada hari yang ke-6, apabila mereka memasak yang dibawa mereka pulang, maka yang dibawa itu akan terdapat 2 kali lipat banyaknya dari apa yang dipungut mereka sehari-hari. Sesudah itu berkatalah Musa dan Harun kepada seluruh orang Israel, petang ini kamu akan mengetahui bahwa Tuhanlah yang telah membawa kamu keluar dari tanah Mesir. Dan besok pagi kamu melihat kemuliaan Tuhan, karena ia telah mendengar sungut-sungutmu kepadanya. Sebab apalah kami ini, maka kamu bersungut-sungut kepada kami. Lagi kata Musa, jika memang Tuhan yang memberi kamu makan daging pada waktu petang dan makan roti sampai kenyang pada waktu pagi,
Karena Tuhan telah mendengar sungut-sungutmu yang kamu sungut-sungutkan kepadanya. Apalah kami ini? Bukan kepada kami sungut-sungutmu itu, tetapi kepada Tuhan. Kata Musa kepada Harun, katakanlah kepada segenap jemaah Israel, marilah dekat ke hadapan Tuhan, sebab ia telah mendengar sungut-sungutmu. Dan sedang Harun berbicara kepada segenap jemaah Israel, mereka memalingkan mukanya ke arah padang gurun. Maka tampaklah kemuliaan Allah dalam awan. Seperti yang sudah kita bahas, Tuhan sama sekali tidak senang dengan sungut-sungut orang Israel. Dan Musa dan Harun pun menunjukkan kepada bangsa itu bahwa ketika mereka bersungut-sungut, bahkan kepada Musa dan Harun sekalipun, sebenarnya yang mereka sunguti adalah Tuhan sendiri. Musa dan Harun hanyalah orang-orang yang melaksanakan perintah Tuhan. Mereka memimpin bangsa Israel karena Tuhan suruh. Jadi untuk apa bersungut-sungut melawan mereka? Saudara, hari ini banyak orang bersungut-sungut melawan pemimpin-pemimpin mereka. Ada yang bersungut-sungut melawan orang tua mereka, padahal orang tua sedang melaksanakan tugas yang Tuhan percayakan kepada mereka. Ada yang bersungut-sungut kepada gembala mereka. Mereka bersungut-sungut bahwa gembala mereka sedang tidak care sama mereka. Mereka bersungut-sungut bahwa gembala mereka seperti ini, seperti itu. Tapi kita harus berhati-hati, saudara. Karena kita harus mengecek hati kita. Jangan-jangan kita bersungut-sungut karena gembala kita sedang melaksanakan tugas yang Tuhan perintahkan kepadanya. Mungkin menegur kita, mungkin mengkhotbahkan suatu kebenaran yang menyakitkan bagi hati kita. Maka kita tidak boleh bersungut-sungut, karena jangan-jangan ternyata kita bersungut-sungut melawan Tuhan sendiri. Dan Tuhan di sini marah dengan orang Israel, dan dia berkata, oke, aku akan tunjukkan, aku akan berikan kalian makan daging dan makan roti sampai puas. Tetapi Tuhan ingin melalui semua ini bahwa mereka dicoba, diuji, apakah mereka mau taat kepada Tuhan. Baik, kita lanjutkan lagi sekarang ayatnya yang ke-11 hingga ayatnya yang ke-16, saudara. Ayat yang 11 hingga ayat yang ke-16. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, aku telah mendengar sungut-sungut orang Israel. Katakanlah kepada mereka, pada waktu senja kamu akan makan daging, dan pada waktu pagi kamu akan kenyang makan roti. Maka kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan Allahmu. Pada waktu petang datanglah berduyun-duyun burung puyuh yang menutupi perkemahan itu. Dan pada waktu pagi terletaklah embun sekeliling perkemahan itu. Ketika embun itu telah menguap, tampaklah pada permukaan padang gurun sesuatu yang halus, sesuatu yang seperti sisik, halus seperti embun beku di bumi. Ketika orang Israel melihatnya, berkatalah mereka seorang kepada yang lain, apakah ini? Sebab mereka tidak tahu apa itu. Tetapi Musa berkata kepada mereka, inilah roti yang diberikan Tuhan kepadamu menjadi makananmu. Beginilah perintah Tuhan. Pungutlah itu, tiap-tiap orang menurut keperluannya. Masing-masing kamu boleh mengambil untuk seisi kemahnya, segomer seorang menurut jumlah jiwa. Tuhan selalu mampu untuk melakukan apa yang dia katakan. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Bahkan bagaimana caranya untuk memberi makan sekitar 2 juta lebih orang di padang gurun. Sesuatu yang mungkin ditertawakan oleh Firaun dan orang Mesir. Mungkin dalam hati waktu orang Israel masih di Mesir, mereka berkata, orang Israel ini mau kemana mereka? Mau berapa lama mereka di padang gurun? Ya. Tetapi mereka tidak memperhitungkan adanya Tuhan yang Maha Kuasa. Dan Tuhan berkata akan memberikan kepada orang Israel roti dan daging, dan benar. Daging datang dalam bentuk burung puyuh yang terbang dan sampai kepada mereka pada waktu petang. Burung puyuh diketahui dari pengetahuan umum bahwa burung ini adalah jenis burung yang bermigrasi. Artinya mereka berpindah dari suatu tempat ke tempat lain. Dan mereka berperjalanan dalam gerombolan-gerombolan besar. Ketika musim dingin mereka akan turun ke selatan. Ketika musim panas mereka akan naik ke atas. Dan rupanya kemungkinan besar burung-burung puyuh ini sedang terbang melewati Laut Merah, saudara. Dan ketika mereka sampai ke seberangnya, ke tempat daerah orang Israel, mereka kecapean. Akhirnya mereka rebah di sekitar perkemahan, mudah ditangkap oleh orang Israel. Bagaimana dengan roti? Oh, ternyata pagi-paginya ada embun, dan setelah embun itu hilang, mereka menemukan sesuatu yang aneh yang belum pernah mereka melihat sebelumnya. Ada sisik-sisik yang halus
yang seperti katanya embun bumi, embun beku di bumi ini. Apa itu? Mereka berseru satu dengan yang lainnya, yang akhirnya belakangan menjadi nama dari barang itu. Apa itu? Apa ini? Ya, dalam bahasa Ibrani kata apa itu? Mahu katanya. Mahu, dan dalam variasi tertentu bisa juga menjadi man. Ya, kata mah bisa juga menjadi man, sehingga akhirnya benda itu diberi nama mana. Inilah roti yang telah Tuhan berikan untuk mereka. Dan roti ini belakangan kita tahu bisa mereka masak dengan berbagai cara, saudara. Tentunya ada banyak orang-orang yang tidak percaya akan apa yang terjadi dan mereka mencoba untuk memberikan arti-arti yang naturalistik. Mereka ingin mencoba untuk mengatakan, oh, ini hanya dibesar-besarkan saja. Mereka berkata bahwa ini adalah makanan, sebenarnya ini adalah, saya pernah membaca beberapa versi, ada yang mengatakan ini sebenarnya adalah sejenis lumut yang tumbuh di daerah itu. Tapi saudara, lumut tidak ada yang seperti sisik, halus seperti embun di bumi. Dan kita akan lihat lagi, ada banyak hal-hal yang tidak cocok. Ada juga yang mengatakan bahwa ini adalah kotoran serangga, saudara. Ada yang mengidentifikasi serangga tertentu dan berkata bahwa kotorannya penuh dengan gizi. Nah, saya juga senyum-senyum dan agak tertawa dengan teori yang satu ini. Lagi pula, tidak ada apa itu serangga, apa itu lumut yang bisa memberi makan 2 juta lebih orang dalam waktu 40 tahun. Ya, tentu dalam waktu beberapa hari saja semua itu sudah pasti habis, saudara. Nah, kita melihat di sini, ini sungguh adalah roti yang telah Tuhan berikan kepada mereka. Ini adalah roti sorga, adalah roti malaikat. Demikian juga Yesus Kristus menampakkan diri sebagai roti yang turun dari sorga. Di dalam Injil Yohanes pasalnya yang ke-6, coba saya ajak kita untuk melihat sebentar. Injil Yohanes pasalnya yang ke-6. Di situ Yesus menampakkan diri sebagai roti yang turun dari sorga. Dia baru saja memberi makan 5.000 orang dengan 5 roti dan 2 ikan. Dan orang-orang Farisi yang bebal hati itu, mereka berkata kepadanya di dalam pasal yang ke-6 ayatnya yang ke-30 dan 31. Mereka berkata, tanda apakah yang kau perbuat supaya dapat kami melihatnya dan percaya kepadamu? Pekerjaan apakah yang kau lakukan? Nenek moyang kami telah makan mana di padang gurun. Seperti ada tertulis, mereka diberinya makan roti dari sorga. Yesus baru saja memberi makan 5.000 orang hanya dengan menggunakan 5 roti dan 2 ikan. Tetapi orang-orang Farisi yang keras kepala, mereka tidak mau mengakui Yesus sebagai Mesias saat itu juga. Mereka membanding-bandingkan. Oh, belum ada apa-apanya katanya. Musa memberi makan 2 juta orang selama 40 tahun. Anda baru saja memberi 5.000 orang makan dengan 5 roti dan 2 ikan. Jadi mereka menganggap Yesus masih kalah dengan Musa. Tapi mereka tidak sadar. Yesus menegur mereka di dalam ayat yang 32. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya bukan Musa yang memberikan kamu roti dari sorga, melainkan Bapakku yang memberikan kamu roti yang benar dari sorga. Dan akhirnya ayat yang ke-35 Yesus berkata, akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Luar biasa. Yesus adalah roti dari sorga. Dan Tuhan ingin agar kita semua percaya kepadanya. Makan, mengambil bagian dari roti itu, yang sama artinya dengan percaya kepadanya. Kembali lagi ke dalam Keluaran pasalnya yang ke-16. Keluaran pasalnya yang ke-16. Roti ini Tuhan bilang, Tuhan berikan sekaligus untuk menguji orang Israel. Menguji dalam hal apa? Menguji dalam hal bahwa ada berbagai peraturan yang harus mereka taati dalam hubungan dengan mana atau roti dari sorga ini. Kita baca dari ayatnya yang ke-17 hingga ayatnya yang ke-24. Ayat 17 hingga 24. Demikian bunyi firman Tuhan. Demikianlah diperbuat orang Israel, mereka mengumpulkan, ada yang banyak, ada yang sedikit. Ketika mereka menakarnya dengan Gomer, maka orang yang mengumpulkan banyak tidak kelebihan, dan orang yang mengumpulkan sedikit tidak kekurangan. Tiap-tiap orang mengumpulkan menurut keperluannya. Musa berkata kepada mereka, seorang pun tidak boleh meninggalkan daripadanya sampai pagi. Tetapi ada yang tidak mendengarkan Musa dan meninggalkan daripadanya sampai pagi, maka berulat dan berbau busuk. Maka Musa menjadi marah kepada mereka. Setiap pagi mereka memungutnya, tiap-tiap orang menurut keperluannya. Tetapi ketika matahari panas, cairlah itu. Dan pada hari yang ke-6 mereka memungut roti itu 2 kali lipat banyaknya, 2 gomer untuk tiap-tiap orang.
Dan datanglah semua pemimpin jemaah memberitahukannya kepada Musa. Lalu berkatalah Musa kepada mereka, inilah yang dimaksudkan Tuhan, besok adalah hari perhentian penuh, Sabat yang kudus bagi Tuhan. Maka roti yang perlu kamu bakar, bakarlah, dan apa yang perlu kamu masak, masaklah, dan segala kelebihannya biarkanlah di tempatnya untuk disimpan sampai pagi. Mereka membiarkannya di tempatnya sampai keesokan harinya, seperti yang diperintahkan Musa. Lalu tidaklah berbau busuk dan tidak ada ulat di dalamnya. Tiap-tiap pagi, orang Israel harus keluar untuk mengumpulkan satu gomer. Satu gomer ini adalah ukuran takaran yang dimakan oleh satu orang dewasa, saudara. Dan ternyata memang semua orang mendapat satu gomer saja. Yang mengumpulkan sedikit ternyata juga tidak kurang, yang mengumpulkan banyak juga tidak ada berlebihan, saudara. Tuhan tidak ingin orang menjadi rakus, ya. Dan kita melihat tiap-tiap hari mereka memungutnya. Dan mereka harus memungutnya pagi-pagi sekali, karena katanya ketika matahari panas maka itu menjadi cair. Ini menggambarkan bagaimana tiap-tiap hari Tuhan ingin kita memiliki hubungan pribadi dengannya. Mendapatkan roti kita. Dan bukan hanya roti jasmani saja, tapi roti rohani. Tuhan ingin ya bahwa kita sadar bahwa kita bukan hidup dari roti saja, melainkan dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Demikian juga sebagaimana orang Israel diajar untuk rajin mengumpulkan roti dari sorga ini, kita pun harus rajin mengumpulkan makanan rohani kita setiap pagi. Jangan kita menunggu sampai terus siang, matahari bisa mencairkan suasana hati kita, di mana kita sudah mulai terlibat dengan segala kesibukan. Kita mulai tidak konsen lagi, pikiran kita sudah terganggu dengan hal ini dan hal itu. Tapi baiklah, pagi-pagi sebelum matahari terbit, kita mengumpulkan makanan rohani kita. Kita membaca firman Tuhan, kita merenungkannya. Tuhan tidak ingin juga bahwa ada yang tersisa. Semua mana yang dikumpulkan harus dihabiskan. Tuhan memang telah menciptakannya dengan pas sekali, sehingga kalau ada yang tersisa menjadi berulat dan berbau busuk. Tuhan memang mengajarkan di sini bahwa kita tidak boleh menyia-nyiakan kasih karunia Tuhan. Banyak anak-anak muda, anak-anak kecil yang sering membuang-buang makanan atau yang tidak menghabiskan makanan mereka. Mungkin ini bukan pengajaran utama dari perikop ini, tetapi ini bisa menjadi suatu aplikasi bahwa sebagaimana orang Israel tidak Tuhan perbolehkan untuk menyia-nyiakan kasih karunia-Nya. Mentang-mentang mana banyak berlimpah gratis, maka silakan tidak dihabiskan, dibuang. Tidak. Tuhan ingin orang Israel tetap bersyukur akan kasih karunia yang telah Tuhan limpahkan kepada mereka, dan tahu bahwa betapa banyak orang yang tidak memiliki kasih karunia seperti itu, dan tidak mau agar mereka menyia-nyiakan semua itu. Ada satu aturan lagi mengenai hari Sabat. Tuhan telah berfirman atau Tuhan telah mengindikasikan bahwa pada hari Sabat orang Israel tidak boleh bekerja, sehingga pada hari sebelum Sabat, yaitu hari Jumat, mereka harus mengumpulkan 2 kali lebih banyak. Dan herannya pada hari Jumat mereka bisa mengumpulkan 2 kali lebih banyak, dan mereka bisa memasak 2 kali lebih banyak. Dan ternyata kalau mereka makan setengah dan menyisakan setengahnya, yang tadi 2 kali lipat itu, jadi makan 1 porsi dan 1 porsinya disimpan untuk besok, ternyata tidak berulat dan tidak berbau busuk. Oh, ini adalah hal yang luar biasa sekali. Dan ini mengindikasikan bahwa mana ini bukanlah sesuatu yang natural. Mana ini bukanlah suatu makanan yang terdapat di bumi. Tidak percuma orang-orang liberal mencari-cari apa ini, apa itu tai serangga, kotoran serangga. Tidak ada yang bersifat seperti itu, di mana hanya pada hari Sabat saja dia bisa tahan 2 hari. Tidak ada yang seperti itu, saudara. Nah, kita lihat sekarang ayatnya yang ke-25 hingga ayatnya yang ke-31. Ayat yang ke-25 hingga yang ke-31 dikatakan, selanjutnya kata Musa, makanlah itu pada hari ini, sebab hari ini adalah Sabat untuk Tuhan. Pada hari ini tidaklah kamu mendapatnya di padang, 6 hari lamanya kamu memungutnya. Tetapi pada hari yang ke-7 ada Sabat, maka roti itu tidak ada pada hari itu. Tetapi ketika pada hari ke-7 ada dari bangsa itu yang keluar memungutnya, tidaklah mereka mendapatnya. Sebab itu Tuhan berfirman kepada Musa, berapa lama lagi kamu menolak mengikuti segala perintahku dan hukumku? Perhatikanlah, Tuhan telah memberikan Sabat itu kepadamu. Itulah sebabnya pada hari ke-6 Ia memberikan kepadamu roti untuk 2 hari. Tinggallah kamu di tempatmu masing-masing, seorang pun tidak boleh keluar dari tempatnya pada hari ke-7 itu. Maka beristirahatlah bangsa itu pada hari ke-7. Umat Israel menyebutkan namanya mana.
warnanya putih seperti ketumbar, dan rasanya seperti rasa kue madu. Ya, ini menegaskan lagi aturan yang Tuhan bikin bahwa pada hari ketujuh roti itu tidak keluar. Tuhan tidak ingin orang Israel berjalan keluar untuk mencari makanan mereka. Tuhan ingin pada hari ketujuh justru bangsa Israel memikirkan tentang perkara-perkara rohani. Dan ternyata ada di antara orang Israel yang tetap tidak taat kepada Tuhan. Itulah yang Tuhan katakan, Dia ingin menguji siapa yang taat dan siapa yang tidak taat. Sebenarnya perkara mana ini perkara kecil untuk Tuhan. Tuhan lebih ingin melihat ketaatan dan melihat kesungguhan hati orang Israel. Tetapi ternyata masih ada juga yang tidak taat. Benarlah yang Tuhan katakan bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Lebih penting untuk mentaati Tuhan daripada kita mengikuti luarnya saja, padahal hati kita tidak beserta Tuhan. Maka pada saat Tuhan menguji kita, itu akan terlihat. Bahkan ketika kita pikir tidak ada orang lain yang mengetahuinya. Kita lanjutkan sekarang dari ayat yang ke-32 hingga ayat yang ke-36. Ayat 32 hingga ayat yang ke-36. Musa berkata, "Beginilah perintah Tuhan, ambillah segomer penuh untuk disimpan turun-temurun, supaya keturunan mereka melihat roti yang kuberi kamu makan di padang gurun, ketika aku membawa kamu keluar dari tanah Mesir." Sebab itu Musa berkata kepada Harun, "Ambillah sebuah buli-buli, taruhlah mana di dalamnya segomer penuh, dan tempatkanlah itu di hadapan Tuhan untuk disimpan turun-temurun. Seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa, demikianlah buli-buli itu ditempatkan Harun di hadapan tabut hukum Allah untuk disimpan. Orang Israel makan mana 40 tahun lamanya, sampai mereka tiba di tanah yang didiami orang. Mereka makan mana sampai tiba di perbatasan tanah Kanaan. Adapun segomer ialah 1/10 eva." Agar bangsa Israel tidak akan pernah lupa akan kasih karunia ini, Tuhan menyuruh untuk menyimpan mana itu sebagai peringatan. Dan herannya lagi, mana yang disimpan sampai turun-temurun ini tidak akan pernah busuk. Nah, inilah yang mengindikasikan bahwa mana ini bukanlah makanan biasa. Dan saudara, 40 tahun lamanya orang Israel makan mana. Mungkin ada yang berkata, tentunya bosan. Oh, tapi mana ini sepertinya bisa dimasak dengan berbagai cara. Mungkin ada di sup, mungkin ada dibakar, mungkin ada dibikin kue, dan lain sebagainya. Yang jelas, ini adalah suatu hal yang luar biasa yang Tuhan berikan kepada mereka. Dan kita lihat, saudara yang kasih Tuhan, bagaimana Tuhan menyertai orang Israel ketika mereka keluar dari Mesir. Setelah keselamatan, Tuhan tidak membiarkan mereka, tapi Tuhan terus menyertai mereka. Segala tantangan mereka hadapi, tapi kalau mereka mau percaya kepada Tuhan, maka Tuhan ada di sana untuk menyelesaikan segala masalah mereka. Bagaimana dengan Anda? Apakah Anda mau percaya kepada Tuhan dalam hidup Kristiani Anda? Maukah Anda tidak bersungut-sungut tapi mengucap syukur? Maukah Anda percaya bahwa Dia siap untuk menolong Anda? Atau mungkin Anda belum diselamatkan, Anda masih dalam perbudakan di Mesir, maka ambillah langkah untuk dibebaskan oleh Yesus Kristus pada hari ini. Dengan demikian, saya akan mengakhiri pembahasan Keluaran pasal 15b dan juga pasal 16. Sesi berikutnya kita akan masuk ke dalam pasal yang ke-17. Demikianlah, saya Dr. Stephen Anselio undur diri dulu dari hadapan Anda. Selamat malam, Maranatha.